Kehamilan ketiga ini, si janin ini terhambat mendapatkan nutrisi dari ibunya. Makanya kita pun kan cari rumah sakit yang mendukung gitu loh, maksudnya kayak semua perlengkapannya apalah gitu kan. Sampai akhirnya kita lari ke sini gitu kan, kita percaya sama Mandaya deh gitu kan. Bikin kaget itu, niatnya itu cuman kontrol biasa, kontrol rutin. Cuman setelah CTG, ternyata detak jantung bayinya turun, terus keseringan turun. Akhirnya Dr. Novi bilang, Bu kita keluarin hari ini. Aduh, kan itu nggak ada persiapan sama sekali loh, karena tuh gercep banget, sumpah yang kayak semua itu bantu gitu loh. Jadi kita tuh nggak yang walaupun saya cuma berdua sama suami, tapi nggak kerepotan gitu loh, bener-bener semuanya disiapin gitu kan. Amazing banget sih, ya. Alhamdulillah ya, maksudnya bayinya selamat, sayanya juga selamat, sehat semuanya. Kayak. Jadi kita amatin, jadi dalam kira-kira sekitar 5-6 hari udah cukup stabil, minumnya pintar, bisa sendiri ya tanpa selang. Kemudian juga dia nggak pakai alat bantu napas. Kemudian kita amatin fase lagi fase kenaikannya cukup bagus ya, 20 gram per hari kurang lebih, sehingga bisa dirawat jalan. Kemarin ketika kita pulang, nggak ada kayak aduh nyesal deh gitu, aduh kok gini ya, nggak ada gitu, kata aduh tuh nggak ada, nggak keluar dari mulut saya dan suami gitu. Kita tuh bener, oke, kita lanjut, kita sudah memilih tempat yang tepat gitu loh. Halo, nama saya Fatma Karisma Putri, umur saya 34 tahun dan asal dari Depok. Jujur kehamilan ketiga ini agak susah gitu loh, maksudnya si janin ini terhambat mendapatkan nutrisi dari ibunya. Bahkan terakhir di 7 sampai ke 8 bulan itu dia hampir nggak ada kenaikan. Jadi emang bayinya itu kecil gitu, tidak ada masalah apa, cuman dia kayak kekurangan nutrisi karena di dalam tubuh saya itu pembuluh darahnya itu kecil. Jadi pembuluh darah yang menyalurkan asupan untuk si baby itu jadi memang terhambat gitu. Terus juga ini kan kemungkinan lahirnya itu bisa maju mundur gitu loh, bisa mungkin tiba-tiba lebih cepat, tiba-tiba mundurnya agak lama gitu kan. Nah, jadi kita nyari dokter yang emang bisa nih fokus nih membantu kita gitu loh, karena emang kita butuh yang agak ekstra gitu untuk kehamilan yang sekarang gitu sih sebenarnya. Jadi kita kayak udah nyari referensi, kita cari-cari Dr. Novi mulai dari sosial medianya gitu kan. Di sosial medianya kan lengkap tuh, beliau tuh kayak operasinya tuh jam terbangnya banyak lah gitu kan, walaupun dia termasuk menurutku masih muda ya, masih muda gitu, tapi kayak experience-nya banyak banget gitu. Akhirnya kita coba datang ke Dr. Novi, cocok kan, merasa cocok ya udah lanjut Dr. Novi sampai akhirnya lahiran bareng sama Dr. Novi gitu. Tapi yang saya suka adalah Dr. Novi ini responnya cepet banget gitu. Jadi saya lupakan tuh minta kontak, saya cuma lewat sosial medianya, ya udah deh dibales, alhamdulillah. Enggak ya udah nunggu dulu gitu kan sebelum saya tanya rumah sakit gitu. Ternyata beliau dengan cepatnya kasih respon cepet banget gitu, respect banget. Jadi kayak itu kan bantu banget ya untuk ibu hamil gitu yang emang urgent banget gitu loh. Sama yang ini sih yang bikin kaget itu, saya kan belum pernah tuh pematangan paru, karena sebelumnya memang lahiran itu terencana ya, maksudnya sesuai jadwal gitu kan. Ketika Dr. Novi itu pernah bilang, Bu minggu depan kita pematangan paru ya. Aduh apa ya gitu kan. Akhirnya saya searching kan, kita cari pematangan paru apa, terus kayak gimana ya efek pematangan paru. Ketika saya buka di internet tuh kayak wow, ternyata kebanyakan orang itu nggak enak lah gitu kan. Mas hari-harinya pematangan paru tuh ternyata itu tidak berasa apa-apa gitu. Itu nggak ada sakitnya sama sekali, nggak ada efeknya sama sekali, sampai yang beda banget ya, kok orang-orang bilang tuh kayak katanya sakit gitu kan segala. Ini tuh enggak gitu kan. Amazing pokoknya, udah deh. Ini emang luar biasa ya, maksudnya kayak kemarin tuh kan akhirnya niatnya itu cuman kontrol biasa, kontrol rutin. Cuman setelah CTG, ternyata detak jantung bayinya turun, terus keseringan turun. Akhirnya Dr. Novi bilang, Bu kita keluarin hari ini. Aduh, kan itu nggak ada persiapan sama sekali loh, karena emang kita niatnya cuman ini aja ya, kontrol biasa gitu kan, rutin. Saya sama suami berdua aja gitu. Seriusan nih dok, nggak bisa dok, 2 hari lagi deh gitu kan, maksudnya kayak persiapan dulu dok gitu kan.
udah nggak bisa, harus cepet-cepet gitu kan, karena ini udah detak jantungnya udah turun gitu kan, sering turun, bahaya gitu. Aku dokternya juga deg-degan sendiri gitu kan, khawatir gitu kan daripada terlambat gitu kan. Dok gimana, kita nggak bawa apa-apa nih, kayak ke rumah sakit cuman bawa diri doang, bener-bener bawa diri doang gitu. Nggak usah khawatir, semuanya udah ada, udah disiapin gitu kan. Tuh gercep banget sumpah, yang kayak dokter langsung siapin tuh semua timnya, teleponin dokternya. Itu dokter Novi tuh cepet banget ya, aku bener-bener emosinya, dia tuh langsung turun tangan langsung gitu, enggak yang nyuruh ini tolong hubungin ini, enggak gitu. Terus tiba-tiba suster bilang, Bu, operasinya nggak jadi malam ya, jadinya jam 1 siang ya. Udah liat jam, ini udah jam 10 pagi, ya Allah dikit lagi tiba-tiba harus operasi kayak. Tapi cepet banget gitu kan tindakannya, dan yang satu lagi tuh semuanya care gitu loh, nggak ada yang bikin kita panik lah, tegang lah, semuanya tuh yang benar. Sabar ya mami, sabar ya, tenang gitu, yang semuanya tuh bantu gitu loh. Jadi kita tuh nggak yang, walaupun saya cuma berdua sama suami, tapi nggak kerepotan gitu loh, bener-bener semuanya disiapin gitu kan. Jadi itu emang bener-bener dadakan banget, tapi amazing banget sih ya. Alhamdulillah ya, maksudnya bayinya selamat, saya juga selamat, sehat semuanya kayak gitu. Kondisi saya setelah operasi itu, ini sih yang amazing ya, maksudnya saya kan udah 2 kali ya pernah operasi, maksudnya sama ya, melakukan operasi yang sama. Tapi di operasi ketiga ini amazing banget, walaupun kata orang-orang nih, wah udah ketiga mah sakit deh intinya gitu kan, kayak akan lebih ringkih lah, akan lebih, badan tuh berasa lebih capek apa gitu kan. Tapi ketika malam itu saya ngerasa badan saya itu ya biasa aja gitu, maksudnya badan kayak yang lain tuh ya biasa aja gitu. Maksudnya kalau dulu saya nggak bisa bangun, itu 3 hari tuh bener-bener tidur aja gitu di kasur gitu, kayak mau bangun nggak bisa gitu kan, susah gitu. Ini tuh bener-bener yang suster kan sempat info, ibu biasanya nanti setelah 6 jam apa berapa jam gitu kan, saya lupa, nanti ibu boleh coba gerak gitu kan. Ini saya coba gerak gitu ya nggak ada masalah sih, cuman ya emang di bagian perut itu agak berasa gitu. Tapi selain di bagian perut saya nggak ngerasa sakit gitu, itu sih yang saya bingung juga. Nah, kok lebih ringan gitu loh, nggak yang sebelumnya gitu loh. Lebih baik sih ke si ibunya ya, terutama saya gitu. Jadi udah bisa melakukan banyak aktivitas gitu loh. Apalagi hari besoknya ya kayak ke kamar mandi sendiri, makan sendiri, apa baju tuh ya nggak masalah sih, nggak ada keluhan gitu kan. Kita tuh dari awal tuh, terutama saya sama suami ya, maksudnya kayak ini anak nih pasti ketika lahir kemungkinan besar akan masuk NICU. Saya sama suami tuh udah deh kita kuat-kuatin gitu, yang penting bayi kita sehat gitu. Makanya kita pun kan cari rumah sakit yang mendukung gitu loh, maksudnya kayak semua perlengkapannya apalah gitu kan, sampai akhirnya kita lari ke sini gitu kan, kita percaya sama Anda ya deh gitu kan. Nah ternyata alhamdulillah banget gitu, ketika lahir sadar masuk kamar, suami bilang anaknya nggak di NICU bun. Hah ya Allah, kayak seneng gitu, cuman masuk perina gitu, karena alhamdulillahnya dia kan pertama lahir nangis gitu kan, terus dokter juga diagnosa periksa anaknya bagus gitu maksudnya, jadi nggak usah lah masuk NICU. Ya kita ngelihat kayak suster perawatnya semuanya tuh menanganinya tuh emang cepet gitu, dan baik banget lah, pokoknya luar biasa banget gitu. Mereka tuh memang kayak udah kayak megang anak sendiri, segala tuh perawatannya tuh udah bagus banget sih menurut saya ya. Jadi ya tenang gitu walaupun kita di rumah, karena kan walaupun kita di rumah ada informasi apapun itu akan dengan cepat disampaikan kepada kita. Tiba-tiba dokternya telepon gitu kan, kasih info segala gitu, kayak dokternya sih itu kasih lagi gitu, anaknya begini ya Pak ya, bagus perkembangannya segala apa yang dibutuhin gitu. Jadi ya seneng aja gitu, maksudnya kooperatif lah gitu, cepet juga penanganannya semuanya. Jadi nggak ada informasi yang keskip gitu loh. Ya biasanya 35 minggu itu berat badan bayi di kandungan ya sekitar 2000-an. Nah ini si bayi beratnya kecil, 1500-1600. Jadi kita rawat 2-3 minggu. Pasti lebih rentan ya dibanding bayi yang lebih besar. Jadi kita amatin, kita bantu minumnya, kemudian kita amankan sampai benar-benar stabil pernapasannya. Nah, jadi dalam kira-kira sekitar 5-6 hari udah cukup stabil, minumnya pintar, bisa sendiri ya tanpa selang.
kemudian juga dia nggak pakai alat bantu napas. Nah itu kita pantau untuk kenaikan berat badannya. Kemudian kita amatin fase kenaikannya cukup bagus ya, 20 gram per hari kurang lebih, sehingga bisa dirawat jalan. Babynya sampai sekarang masih kontrol untuk imunisasi ya. Pasti ya semua orang yang akan melahirkan itu tidak akan mungkin langsung pergi ke satu tempat. Pasti akan membanding-bandingkan dulu gitu, maksudnya kayak antara RS1, RS2 ini berapa ya budgetnya, itu pasti ada gitu kan dengan kelas yang sama gitu. Nah dengan Mandaya ini kita juga agak shock sih, maksudnya shocknya kenapa? Kagetnya bukan karena biayanya mahal, tapi dengan biaya yang sama, walaupun kan terlihat kayak itu kan rumah sakitnya kayak mewah gitu loh, gede gitu kan, kayak gitu kan pasti mahal banget gitu kan, kayak fasilitasnya gitu kan, kayak semuanya ternyata enggak gitu, maksudnya sama aja, malah jatuhnya lebih murah ya kalau menurut saya dibanding rumah sakit sebelum-sebelumnya yang pernah saya datangin gitu kan. Tapi kita dapat fasilitas yang luar biasa, apalagi kemarin ketika kita pulang itu banyak banget dikasih kayak souvenir lah gitu, dan souvenirnya pun bukan yang kayak cuman asal-asalan gitu loh, emang kayak dapat yang ada harganya juga gitu, terus ada fasilitas foto sisum juga gitu kan, foto bayi juga gitu kan, free juga gitu kan, dengan fasilitas semuanya tuh kayak worth it banget sih, apalagi dengan fasilitasnya, kayak pelayanannya, semuanya udah gitu, nggak ada kayak aduh nyesal deh gitu, aduh kok gini ya, nggak ada gitu, kata aduh tuh nggak keluar dari mulut saya dan suami gitu, kayak oke ya tenang gitu, oke ya tenang gitu. Pokoknya semenjak pertama kali kita datang ke Mandaya tuh kita belum ada tuh keluhan kayak aduh ya kenapa begini ya, aduh begitu ya, enggak gitu, kita tuh benar oke kita lanjut, kita sudah memilih tempat yang tepat gitu loh.